dhalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Meneruskan pengajian kita kitab Aqidatul Awam dengan syarahnya yaitu Nurul Dolam. Tambihun, masih bab malaikat, tinggal dikit malaikat ya. Tambihun, ada suatu peringatan. Iklam, ketahuilah, anna asma'al malaikati, sesungguhnya nama-nama para malaikat itu ajamiyatun, ajami. Ajam itu bukan bahasa Arab. Aneh toh? Malaikat itu turun pada di Arab, maksudnya itu diperintah untuk apa, nabi, membimbing nabi ya kan. Nah ternyata mereka itu namanya bukan nama Arab. Ila arba'ata, kecuali cuman ila arba'atu, kecuali yang empat. Empat ini baru nama Arab gitu. Wahum, adapun mereka itu ridwanun, ridwan. Ridwan itu nama Arab. Wa malikun, dan malik. Wa nakirun, dan malaikat nakir. Wa mungkarun, dan malaikat mungkar. Itu Arab semua. Lainnya itu bukan nama Arab. Jadi kalau yang namanya bukan Arab, itu nggak usah apa, nggak usah kecil hati. Itu tabi atau mengikuti daripada nama-nama para malaikat, nggak usah kecil hati. Pak Giwo, nggak apa-apa. Nama malaikat yang Arab cuma 4. Lakini ridwanu, tetapinya ridwan itu mamnuun, dicegah, minas sorfi, dari ditasrif. Ridwan itu ghairu munsorif, isim ghairu munsorif namanya ridwan itu. Isim ghairu munsorifnya kenapa? Lil alamiyati, karena nama ya kan, yang menyatakan nama, wa ziyadatu alifi wa nuni, dan ziyadah alif nun. Jadi isim ghairu munsorif itu ada 3 ya. Yang satu dia yang mengikuti sigot muntahal jumu. Masih ingat Mir? Yang penting ini saya sampaikan wae, jangan disuruh nerangkan. Kalau suruh nerangkan kalian ya tidak bisa tidur mikirnya ya kan. Yang satu namanya mengikuti sigot muntahal jumu. Jibrailu, Mikailu, Ibrahimu, Ismailu, nah itu ya. Nah itu namanya sigot muntahal jumu. Plus alam namanya. Terus yang satu lagi dia alam atau nama, plus dia itu ziyadah alif nun. Contoh ridwanu, nah itu Ramadana, Ramadanu. Nah itu tidak boleh dijer, alamat jernya pakai fathah gitu. Nah itu seperti itu. Atau dia sibah mu'annas, namanya nama laki-laki, namanya tulisannya pakai tak marbutoh, tetapi dia nama untuk laki-laki. Contoh Tolhah. Terus apa lagi? Pokoknya bangsa-bangsa itulah ya. Nah itu dia tulisannya ada tak marbutohnya, tapi dia nama laki-laki. Nah itu namanya isim ghairu munsorif, tidak boleh ditanwin. Nah itu urusan nahwu sorobnya ya. Yang penting pernah dengar. Bi khilafi baqiyatil arba'ati, berbeda dengan yang 4. Fa innaha, maka sesungguhnya yang 4 itu masrufatun, ditasrif, bisa ditasrif. Wa dan adapun inilah munsorif dan ghairu munsorif itu aslul qaidati nahwiyati, asal pokok daripada kaidah nahwiyah. Bukan urusan kita ya kan. Pusing nanti Pak Giwo kalau urus nahwu ya kan. Ada mubtada, khobar, fi'il, fa'il, maf'ul bih ya kan. Mudhof ilaih, apa tuh Pak? Wis pokoknya aku besok manen Pak. Nah, itu aman saya. Yang penting sholat 5 waktu jangan ditinggal. Wayahnya hadir ngaji, kalau pas nggak ada keperluan ya hadir, sudah selesai pokoknya. Wa amma fi hadil mangdumati, dan adapun inilah di dalam nadhum fasitatun, maka adapun yang 6 itu taqra'u, dibaca bi ghairi tanwinin, dengan tanwa tanwin.
Waya adapun yang tanpa tanwin itu Jibril, wa Mikailu dan Mikail, wa Israfilu dan Israfil, wa Israilu dan Israil. Ini kalau dalam tata bahasa namanya sigot muntahal jumu. Jamak yang paling mentok, tidak ada lagi. Bahasa Pak Janes itu kok sudah mentok. Qolal mu'alif rahimahullah, sudah sampai Mas, sudah mentok deh. Nah, itu nama sigot muntahal jumu. Itu gitu. Wa atidun dan malaikat atid wa ridwanu dan ridwan. Wa salah satu dan yang tiga itu bitanwini dengan tanwin. Wa ya adapun yang dengan tanwin itu nakirun, rokibun, malikun. Wa wahidun dan yang satu itu bisukuni dengan sukun ketika dinadom kemarin. Wa adapun yang disukun itu mungkar. Malaikat mungkar. Nah, kenapa kok disukun ketika dinadomkan oleh musonef kemarin, yang depan kemarin? Nah, wa raqibun. Nah, ini wa mungkarun summan nakir bisihatin huma yas'alanil abdu fil qabri ma ta'ada huma nak, dan seterusnya kemarin dulu. Jibrailu kemarin dari awal kemarin sebelumnya itu ya. Nah, itu. Wa mungkarul lidorur. Kenapa kok disukun? Padahal namanya isim kan tidak boleh disukun. Isim itu haram disukun. Yang alapnya sukun itu fi'il. Kalau isim dia tidak disukun. Kenapa kok disukun dalam bait kemarin di depan? Li darurati karena darurat. Li daruratil wasni karena daruratnya wazan. Sama seperti keterangan qaula yang sudah berkata siapa Ibnu Malikin Ibnu Malik fil khulasati di dalam kitab Khulasah. Walitirori autana subin surif, dan itu untuk terpaksa atau darurat, autana subi atau penyesuaian kata surif maka ditanwin. Dumuni yang tidak dilarang, wal masrufi qatla yang sorif, dan yang ditanwin terkadang tidak ditanwin gitu. Wa qauluhu nadim, dan dawanya Kiai Nadim Syekh Al-Marzuki minhum, kata-kata minhum, huwa adapun kata-kata minhum itu bidomil mimi dengan dibaca doma mimnya, minhumu gitu, harusnya kan minhum mal isba'i beserta panjang suaranya, lil wasni karena mengikuti wazan untuk bakhar atau nyanyian. Qalu Israilu bi fathil aini dengan dibaca fathah ainnya, kama qara'ahu seperti yang membacahu kepada Azrailu itu bi fathil aini. Siapa syekhuna syekh kita Ahmad Ad-Dimyati. Wa maknahu, dan adapun maknanya Israil itu Abdul Jabbari, hambanya yang maha perkasa. Qaulu mungkarun bil fathil kafi dengan dibaca fathah kafnya, mungkarun, mungkar. Qauluhu mengatakan kepada kata-kata mungkar siapa Al-Qulyubi, Imam Al-Qulyubi. Wa'lam maka ketahuilah anahu sesungguhnya kata-kata mungkar itu qad yujadu sudah ditemukan fi ba'di nuski di sebagian naskah kitab nadom. Ziyadatun sebagai ziyadatun dhamiri jam'i dzukuri dengan tambahan daripada dhamir jamak mudzakkar. Al-ghaibina yang gaib. Al-ghaibina yang gaib. Jadi kalau dhamir itu hu, huma, hum. Nah, itu namanya dhamir gaib. Hu mufrad, huma muannas, mutasnya, hum jamak gitu. Tapi menunjukkan laki-laki. Kalau perempuan ha, huma, hunna. Nah, itu kalau menunjukkan perempuan. Ba'da Israfilu setelah lafadz Israfil. Wa adapun Israfilu itu qauluhu Israfilu. Hum fahuwa maka adapun Israfiluhum itu guladun termasuk yang langka. Nah, termasuk kesalahan gitu. Tidak ada sebenarnya. Li'anal wasna karena sesungguhnya wasannya itu yastaqimu berdiri biduni dengan tanpa hum. Wali'anahu la makna lahu, dan karena kata-kata Israfiluhum itu la makna tidak ada makna lahu kepada lafadz Israfiluhum. Sudah selesai tentang masalah malaikat. Sekarang yang termasuk wajib kita yakini, yang wajib kita hafal, yaitu iman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tangsiluha Zaburu Dawud wal Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala. Jadi kitab-kitabnya Allah tuh banyak sekali. Namun ini ya, saking anugerahnya Allah dan Rasul, kita itu diwajibkan cuman hafal 4. Nah, selain 4 itu tidak wajib. Ya, arba'atun adapun 4 min kutubin dari kitab-kitabnya Allah tafsiluha. Adapun perinciannya 4 kitab itu Tauratun Taurat. Itu Tauratu Musa, Tauratnya untuk Nabi Musa bil huda dengan untuk petunjuk tangziluha dalam penurunannya Nabi kitab Taurat. Yang pertama yaitu kitab Taurat untuk Nabi Musa yang menjadi petunjuk. Yang kedua Zaburu Dawud dan Zaburnya Nabi Dawud. Wa Injilu dan kitab Injil itu ala Isa atas Nabi Isa. Wa Furqanu dan adapun Furqan itu ala khairil mala'i atas Nabi semulia-mulia manusia. Nah itu diingat-ingat. Yang wajib kita hafal, yang wajib kita tahu kitab itu cuman 4. Tuh yang wajib hafal Pak Jenis ya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an. Taurat, Injil, Zabur, Al-Qur'an. Taurat diturunkan untuk Nabi Musa dan umatnya. Zabur untuk Nabi Daud dan umatnya. Injil untuk Nabi Isa dan umatnya. Al-Qur'an untuk baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua hingga yaumul kiamah. Itu dihafalin. Ayajibu artinya wajib ala kulli mukalafin atas orang-orang Islam. Mukalaf itu singkatan dari Islam balik berakal. Itu mukalaf namanya. Kalau tidak akal tidak wajib. Kang dia aman gitu kan. Qaulal mu'allif rahimahullah. Nak sekendak dia dewe aman itu. Qaulal mu'allif rahimahullah itu seperti itu. Jadi usahakan hafal. Taurat diturunkan untuk Nabi siapa? Harus hafal, usahakan Bang Edi, jangan tidak hafal. Oke, Bang Edi jawab, oh untuk Nabi Dawud. Nah, enggak pas. Taurat untuk Nabi Musa, Zabur untuk Nabi Dawud, Injil untuk Nabi Isa, Al-Quran atau Furqan untuk baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka 4 ini wajib kita hafal. Jadi yajibu hukumnya wajib. Wajib tuh kalau Pak Janis nggak hafal dosa. Kalau Pak Janis tidak mengetahui dosa itu hukum wajib. Ala kulli mukalafin atas orang mukalaf. Mukalaf yang bagaimana? Islam balik berakal. Kalau belum balik belum wajib. Kalau tidak akal tidak wajib. Nah itu enaknya tidak akal. Ayat takidah. Cuman jangan kepengen lah ya. Ayat takidah jika beritikad siapa man arba'ata kepada 4 minal kitabi dari kitab tafsilan dengan terperinci bi asma'iha dengan nama-namanya harus hafal. Taurat untuk Nabi Musa, Zabur Nabi Dawud, Injil Nabi Isa, Al-Qur'an baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ya adapun 4 tadi itu at-Tauratu, kitab Taurat li Sayyidina Musa untuk Tuhan kita Nabi Musa alaihi salam. Wa Zaburu dan kitab Zabur li Sayyidina Daud untuk Tuhan kita Nabi Daud alaihi salam. Wal Injilu dan Injil li Sayyidina Isa alaihi salam untuk baginda Nabi Isa alaihi salam. Wal Furqanu dan Furqan, kok enggak Al-Qur'an Pak? Sama. Furqan Al-Qur'an itu maknanya sama. Ya. Li Sayyidil Khalqi untuk tuannya seluruh makhluk rupanya Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hari ulang tahunnya baginda Nabi ya. Terus itu biasanya itu kan ada itu berita-berita bahwasanya oh bid'ah ya kan. Maulidan Nabi itu katanya bid'ah. Nah, terus Pak Rozak bagaimana menyikapinya? Ya sudah. Ya kan? Saya bisanya ya begini cara menghormatinya baginda Nabi ya dengan melaksanakan yaitu mengkaji ilmu-ilmu dari baginda Nabi. Contoh ngaji seperti ini, contoh sholat 5 waktu, ya kan? Contoh melaksanakan syariat baginda Nabi itu nama termasuk cinta Nabi. Nah, gitu.
Nah, terus tentang peringatan Maulid Nabi bagaimana, Pak? Ya namanya peringatan itu tetap ada manfaatnya. Fadzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin. Sudah. Buatlah peringatan atau ingatlah, karena peringatan atau ingat itu bermanfaat untuk orang-orang mukmin. Itu dalil Qur'annya. Nah, terus dalil apanya bagaimana? Ya, dalil nakli yang lainnya yaitu tentang cerita siapa tuh? Abu Jahal ya, Mir? Abu Jahal. Abu Lahab. Nah, pamannya Nabi ya. Jadi dalil maulid itu mudah, pamannya Nabi. Pamannya Nabi yang orang kafir, yang sudah dinas Quran oleh Allah selama-lamanya itu di neraka. Selama-lamanya di neraka. Itu dikarenakan beliau menghormati lahirnya Nabi. Seneng Nabi itu lahir punya ponakan laki-laki. Saking senengnya dia memerdekakan hamba sayanya namanya Suwaibah, Suwaibah. Dikasihkan kepada Sayyidah Aminah. Nah, itu ya kan? Itu dalam riwayat sampai sekarang setiap hari Senin, malam Senin, hari Senin, itu siksanya itu dikurangi. Siksanya diringankan. Lah bagaimana dengan orang yang percaya, orang yang nurut dengan baginda Nabi? Apa ndak lebih-lebih dapat manfaatnya? Lewong orang kafir dapat manfaatnya kok. Kita yang orang Islam senang dengan lahirnya Nabi kok di bid'ahkan. Nah, itu serah kalian lah nilainya ya. Kalau nganggap kalian bid'ah, yuk tidak usah dikerjain. Kalau mau ya dikerjain gitu. Yang intinya gini, yang mengerjakan ya punya dalil, yang nggak mengerjakan ya punya dalil. Cuman saran saya, kalau Bang Rifat senang maulid, ya jangan ngato-ngato yang tidak senang maulid. Kalau yang tidak senang dengan peringatan maulid, ya jangan mengato-ngato, mengejek-ngejek yang senang peringatan maulid. Rumusnya gitu saja kok. Ya kan gitu. Biasanya jadi ribut itu kan karena saling benci. Nah, itu begitu. Padahal saling benci itu tidak boleh. Wala tabaghadu wala tajassasu dan lain sebagainya tuh loh ayatnya ya. Itu benci itu hukumnya haram gitu loh ya, enggak boleh gitu. Sudah, oke, paham itu ya. Jadi Al-Qur'an itu untuk Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sholawatullah, adapun sholawatnya Allah, wassalamu dan salamnya Allah itu alaihim, atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaihim kepada mereka para nabi dan rasul gitu ya, ajma'ina semuanya. Wa amma baqiyatul kitabi, dan adapun selain kitab-kitab itu semua, fayajibu maka hukumnya wajib apa i'tiqaduha, meyakini kitab-kitab tersebut ijmalan secara global, bahwasanya meyakini bahwa Allah itu juga menurunkan kitab-kitab yang lain. Contoh suhufnya Nabi Ibrahim, suhufnya Nabi Musa. Itu loh di surat Sabih itu loh, suhufi Ibrahim wa Musa kan gitu. Itu dalilnya bahwa ada kitab yang lain. Jadi ijmal saja, global saja bahwa kita meyakini Allah Subhanahu wa taala menurunkan juga kitab-kitab yang lain selain 4 itu tadi gitu loh ya. Biaya takidah enggak usah apa rumit. Oh, tafsir wae ya. Itu ngaji secara terperinci maksudnya gitu. Oh, tafsir Injil enggak usah bingung kalian nanti kan gitu. Biaya takidah gambarnya jika meyakini siapa kalian semua, Allah taala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu angzala menurunkan siapa Allah kitaban kepada kitab minasamai dari langit, alal ijmali atas globalnya. Wa qad istahara dan sudah terkenal ana jami al-kitabi sesuai ana jami al-kitabi sesungguhnya seluruhnya kitab itu mi'atun 100 wa arba'atun dan 4. 104. Wakila dan ada yang berpendapat innaha mi'atun wa arba'una asara. Ada yang berpendapat ada 114. Ini dalilnya tuh dulu yang siapa yang tanya itu?
bahwasanya kitabnya Allah itu bukan cuma 4, tapi banyak. Ada riwayat 104, ada riwayat 114. Qala sudah berkata siapa As-Sahamiyu, Imam As-Sahami. Wal asau dan adapun yang paling benar itu ada mukhasrul kitabi, tidak adanya meringkas kitab fi adadin, di dalam bilangan muayyinin yang tertentu. Yang paling benar itu ya tidak boleh menentukan sekian, nggak boleh. Nah, karena tidak ada yang tahu pastinya. Fala yuqalu, maka tidak boleh berkata innaha sesungguhnya kitab-kitab Allah itu mi'atun 100 wa arba'atun dan 4, nggak boleh kata begitu. Fakot maka saja. Li'anaka karena sesungguhnya engkau ida fatasta jika meneliti siapa engkau ariwayat kepada riwayat tajid menemukan siapa kalian semua kepada riwayat tablugu sampai apa kitab Allah sampai arba'ata kepada 4 wasamaniyata dan 80 wa mi'atun dan 100. Jadi kalau diteliti semuanya nanti kitab-kitab Allah itu sampai 184. Nah gitu loh. Cuman yang terkenal itu 114 atau 104. Nah itu yang kita harus wajib yakin bahwa kitab itu ada. Nah, secara global, namun yang terperinci yang wajib tahu cuma 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Intaha sudah selesai apa? Riwayat dari Imam As-Sahimi. Jadi tahu ya bahwasanya yang wajib tahu secara terperinci. Nah, ini makanya kalian ngaji tafsir itu wajib. Nah, bukan kok nggak wajib ya. Nah, terus 40 hari Pak paling sedikit itu seperti kemarin itu. Kita 40 hari kok tidak dengar Quran, tidak dengar nasihat dari Quran, tidak tadabbur dari Quran, atau tidak kumpul dengan orang-orang soleh, tidak mendengar nasihatnya guru-guru kita, hati kita menjadi keras. Nah, itu makanya bolak-balik disampaikan. Minimal 40 hari usahakan hadir kalau yang tafsir gitu. Kalau ini nggak hadir selama-lamanya nggak apa-apa. Memang tekor dewek kalian kan gitu. Akhirnya kan nggak tahu bahwa kitabnya Allah itu banyak. Ada berpendapat 104, ada berpendapat 114. Kalau dihitung-hitung ada 184 kan gitu jadinya. Rugi dewek. Bukan gurunya yang rugi, bukan pengajiannya yang rugi, kita sendiri yang rugi kalau tidak hadir ngaji. Saya tekan kene turu ya lah ora apa-apa. Yang penting hadir. Faidatun ada suatu faidah. Ana Wahab bin Munabbihi adapun Wahabil Muntahbi. Qala sudah berkata, wajadtu menemukan siapa saya fit Taurat di dalam kitab Taurat, arba'atu asturin ada 4 tulisan. Mutawaliyatin yang berurutan. Akadu adapun yang pertama itu man barang siapa qara'a membaca kitab Allah Ta'ala kepada kitabnya Allah Ta'ala fadonna dan maka dia berprasangka Allah yakfiro jika tidak mengampuni siapa Allah lahu kepada man fahuwa maka adapun man itu minal mustaziina termasuk golongan orang-orang yang menghina bi ayatillahi kepada ayat-ayatnya Allah. Jangan pernah kita berprasangka bahwa Allah tidak akan mengampuni kita. Apalagi kok kita berprasangka kepada orang lain itu tidak akan diampuni Allah. Oh, tidak boleh. Itu kita menghina ayat-ayatnya Allah. Kalau menghina ayat-ayatnya Allah berarti menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tuh mampu saja mengampuni siapapun walaupun perbuatannya bagaimanapun. Nah, intinya begitu ya. Jangan kalau kita aku pasti diampuni. Kalau ngomong Pak Janis, mana ada Pak Janis diampuni, ya kan? Orangnya pelit segala macam umpama, ya kan? Tidak boleh begitu. Karena kalau kita berkeyakinan seperti itu, maka termasuk kita menghina ayat-ayatnya Allah. Kalau menghina ayat-ayatnya Allah, wong itu kepunyaannya Allah, berarti sama dengan menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokok harus rojak, harus berbesar prasangka bahwa Allah Maha Pengampun. Ya Allah, andaikan tobatku atau minta ampunku ini tidak bisa menggapai ampunanmu, maka ampunanmu lah yang maha luas untuk bisa menggapai diriku yang penuh dosa ini. Lah caranya begitu. Wasani dan adapun yang kedua itu man barang siapa itu tawaddoa
merendahkan diri atau rendah diri, ligoniin kepada orang kaya, liginahu karena sebab kayanya orang tadi, faqadaba maka sudah benar-benar hilang apa salah saat ini 2/3 agamanya. Orang kalau hormat kepada orang kaya, orang kalau hormat kepada orang yang berpangkat, karena pangkatnya atau karena kekayaannya, maka 2/3 agamanya sudah hilang. Andaikan pun hormat ya karena sesama muslim, sesama manusia. Sama Allah dan Rasulnya diajari untuk saling menghormati, saling menghargai, bukan karena pangkatnya, bukan karena kekayaannya. Itu yang begitu. Nah, itu lain Pak, ya kan. Qolal mu'allif rahimahullah. Gara-gara pengen supaya dikasih utang ya kan. Nah, munduk-munduk lah dia kan itu. Ya karena kayanya ndak boleh begitu, ya kan. Qolal mu'allif atau mungkin ingin punya jabatan tak apa gitu kan. Nah, terus munduk-munduk lah sama entah bupati, entah apa, nggak boleh. Ya nunduk tapi tanduk kenal. Nah, qolal mu'allif. Pokoknya begitu Pak ya. Pokoknya biasa saja. Iya, kalau dengan orang kaya, kalau dengan para petinggi pemerintahan, itu ya nggak usah kok Pak Janes dicium-cium tangannya gitu, nggak usah. Kalau dia ulama, ketua MUI, kiai, guru, ustadz, lah itu ya silakan gitu loh. Mulai ini ada bupati sama gurunya tangannya udah dicium ya terbalik, jahanam neraka itu. Lalu alif rahimahullah. Apalagi kalau bupatinya perempuan ya kan. Enggak boleh begitu. Nah, paham itu ya? Terbalik namanya. Lebih baik kita cium tangan orang tua kita, itu lebih utama daripada mencium tangannya orang-orang yang karena kekayaannya atau karena pangkatnya gitu. Orang tuanya yang tangannya nggak pernah dicium. Gurune nggak pernah dicium tangannya kok. Ketemu bupati, bukan bupati, camat itu. Ya. Kalau sambutan yang saya hormati gitu pula itu, gurunya ada enggak disebut yang saya hormati, guru saya enggak ada. Terbalik itu. Padahal kalau yang ada dalilnya wajib disebut dihormati itu para alim ulama, guru-guru kita. Pejabat itu kadang ya enggak terhormat kok, kadang-kadang ya banyak yang terhormat ya kan gitu. Gitu kok kalian hormatin betul ya biasa wae. Ya penghormatan ya formalitas wae. Yang saya hormati Bapak Bupati, yang saya hormati jangan. Kok jangan yang saya muliakan ya wah enggak usah. Yang ada dalilnya itu para guru-guru kita, para kiai-kiai kita. Ya syukur-syukur gini. Pembawa acara itu ya usahakan kalau di sini subhan besok nak dibuat subhan kok disuruh buat, usahakan dihormati dulu tuh para alim ulama, para guru-guru kita yang kita muliakan, yang kita taati. Nah, itu gitu. Usahakan disebut duluan. Jangan pejabatnya duluan, terbalik. Nah, itu ya. Nah, nanti termasuk yang ini. Nah, itu begitu ya. Nah, makanya kalau kalian ingat kalau dulu yang mondok-mondok zaman dulu ya kan, nggak ada kok penghormatan tuh kepada pejabat dulu, nggak ada. Pasti kepada para alim, para ulama, guru-guru kita, al-murabbi ruhina, yang apa itu namanya mengajari roh kami, kan membimbing roh kami, itu murabbi ruhina namanya. Nah itu pasti begitu dulu, baru para pejabat, guru-guru dulu, guru-guru biasa, ya kan? Baru para pejabat gitu. Sekarang udah dibalik. Qolal mu'allif rahimahullah itu begitu, terbalik ya. Itu. Kalau bisa dikembalikan marwahnya para ulama, para guru-guru itu dikembalikan. Jadi hormati pertama itu ya para alim, para ulama, para guru-guru kita. Nanti nggak sama dengan kawannya Pak, nggak urus. Yang penting kita sesuaikan dengan porsinya, itu begitu ya. Yang nomor 3 wasalisu, adapun yang nomor 3, mana adapun barang siapa itu hazana sedih. Alama atas sesuatu fata yang hilang apa mahu kepada man sakhoto membenci suhito maka termasuk benci siapa man kodo arabi kepada
takdirnya Tuhannya. Pak Degiwo kok kehilangan sawit, merutuk, merunyam nggak karu-karuan ya kan. Pas sawitnya hilang, maka sama dengan tidak ridho dengan takdirnya Tuhannya. Ini di kitab ini loh ya. Oke Pak Giwang, Pak Muin tebutuk juga tak aku rasa. Insya Allah ndak Pak De, hilang ya wes ah. Sesuk ono neh kan gitu. Sesuk tukul neh. Qalal mu'alif rahim. Karena wis ngaji iki Pak De zaman mau kan. Dari dulu sudah ngaji ini. Kita kok kehilangan sesuatu, kok merutuk, ya kan? Maka dianggap tidak menerima takdirnya Tuhan, dianggap tidak menerima takdirnya Allah, gitu loh. Paham itu? Waduh berat nian Pak, ya kan? Yang diambil tuh setruk dewek ya Pak, satu truk ya Pak, satu ceri ya Pak. Padahal itu untuk bayar bank besok tuh. Nah, ya, cuman lagi, sudah hilang. Wong kamu merutuk ya tetap hilang. Enggak merutuk ya tetap hilang. Kamu ikhlas ya tetap hilang. Enggak ikhlas ya tetap hilang. Gitu. Loh, kalau Pak Degiwo kan malah enak. Harusnya manennya sekian ratus pokok atau batang, jadi berkurang. Sudah dibantu kawan maling tadi. Tapi ya latihan lah ya, latihan. Intinya begitu. Walaupunlah istri tadi Pak Mukhlis ya, walaupunlah termasuk istri, dibawa lari orang ya sudah. Nah, umpama diurus ya secara hukumnya bagaimana diurus. Lapor Pak Sekdes macam mana Pak Sekdes, saya laporan kenapa istri saya dibawa lari orang. Ada suratnya, ada, ya sudah diurus. Nah kan gitu. Ya cuman anda kan nggak ketemu atau yang perempuannya tidak mau lagi ya sudah, ya kan cari yang lain gitu loh. Qalal mu'alif rahim kan gitu, malah dapat baru kok kan gitu. Wah ndak dapat Pak, ya mungkin jodohnya batas itu kan gitu, gitu ya. Qalal mu'alif rahimahullah. Warabi adapun yang keempat man adapun barang siapa itu saka mengadu musibatan kepada suatu musibah fa innama maka sesungguhnya mengeluh siapa man bihi dengan musibah tadi. Barang siapa kok mendapat musibah, kok mengeluh mengadu kepada selain Allah, maka termasuklah dia tidak ridho dengan takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Intah sudah selesai apa yang ada tertulis di dalam kitab apa tadi? Taurat yang disampaikan oleh Wahabil Munabbi ya. Jadi intinya pada malam hari ini kitab yang wajib kita yakini atau kita imani secara terperinci ada 4. Yang pertama Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Yang kedua Zabur diturunkan untuk Nabi Dawud. Injil diturunkan untuk Nabi Isa. Al-Quran atau Furqan diturunkan untuk baginda Nabi Abu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu wajib tahu secara terperinci. Nah terus kita wajib tahu secara global bahwa kitab-kitabnya Allah itu tidak cukup 4 itu. Bahwa banyak sekali. Antara 104 hingga sampai 184. Nah itu yang wajib kita yakini secara global. Terus Wahabi Munabbi menceritakan ada tertulis di dalam kitab Taurat yang asli, entah kalau yang nggak asli ya, itu ada 4 tulisan yang berturut-turut. Ya, yang pertama barang siapa kok menyangka bahwa Allah itu tidak mampu mengampuni, maka termasuk menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 2, barang siapa kok menghormati orang kaya atau orang berpangkat karena kayanya atau karena pangkatnya, maka dia hilang, maka 2/3 dari agamanya hilang. Yang nomor 3, barang siapa kehilangan sesuatu kok dia itu merutuk merunyam, nah, maka sama dengan dia itu membenci atas kodoknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, barang siapa mengadukan musibahnya kepada sesamanya, maka termasuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Intah sudah selesai apa yang disampaikan Wahabi Munabbi di dalam kitab Taurat. Wallahu alam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.